Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kali ini kita akan membahas secara berurut dan saya akan bacakan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Syekh An-Nawawi sebanyak 40 hadis. Yang lengkapnya adalah 42 hadis. Beliau menuliskan hadis-hadis ini mengambil dari berbagai aspek dan semua cakupan perihal keislaman, baik itu akidah yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak dan semua hal dari bahasan kaum muslimin. Imam Nawawi adalah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. An-Nawawi dinisbatkan kepada salah satu kepada tempat kelahiran beliau, yaitu di Damaskus, di salah satu kampung, sehingga beliau dinamakan Nawawi, yang hidup atau lahir beliau pada tahun 631 Hijriah. Baik, hadis pertama kita akan bacakan, yaitu yang berjudul tentang sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Saya bacakan hadisnya an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya segala amal itu tergantung daripada niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah apa yang diniatkannya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ahli hadis, yaitu Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan bahwa segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Artinya bergantung dalam arti apa yang diniatkannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala dengannya. Kalau niatnya salah, berarti dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, hadis ini disebutkan dikaitkan dengan lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi kalau ada seorang yang berniat hijrahnya benar, ya, hijrahnya benar. Tetapi kalau ditujukan untuk urusan duniawi, untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau untuk mendapatkan seorang wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya ya untuk itu saja. Gitu. Sebenarnya hadis ini berkaitan dengan berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu ketika hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, ada seorang sahabat yang menginginkan seorang wanita muslimah, ya. Tetapi kemudian wanita ini belum membuka hatinya untuk pria ini. Kemudian si wanita ini hijrah dengan kaum muslimin yang lain ke Madinah. Kemudian laki-laki tadi juga akhirnya berhijrah, berangkat dari Mekah ke Madinah, tetapi dengan tujuan untuk dapat menikahi si wanita tadi. Ini dia. Jadi kalau seandainya hijrahnya adalah untuk duniawi atau untuk seorang wanita yang dinikahinya, maka hanya itu saja yang dia dapatkan. Lain dengan kaum muslimin yang lain, yang mereka hijrah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita meluruskan niat dalam semua amal ibadah. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa perkara niat ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian di dalam urusan fikih saja ada 70 bab dalam fikih yang dikaitkan dengan niat. Semua amal ditentukan dengan niatnya. Oleh sebab itu, niat ini merupakan rukun di dalam amal ibadah, ya. Misalnya dalam salat kita berniat
salat ketika takbiratul ihram, ketika kita mengangkat tangan maka kita berniat. Kita berniat misalnya salat maghrib 3 rakaat. Kemudian ketika kita salat asar, ketika kita mengangkat tangan dengan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, maka hati kita berniat melakukan salat asar. Demikian pula dengan yang lain. Ada niat ketika melakukan haji atau umrah misalnya, kita berniat kita di miqat ya, dan saat itu kita mengenakan pakaian ihram. Itu ada niat berawal dia memulai. Al-qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kita menunjukkan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya dengan amalan tersebut. Jadi harus berbarengan. Dalam puasa juga demikian. Puasa kita berniat pada malam hari ya, untuk memulai puasa pada siangnya. Ketika seseorang tidak berniat, walaupun dia menahan lapar dan haus, maka dia tidak sah puasanya. Oleh sebab itu niat ini harus jelas. Misalnya salat zuhur, niatnya harus jelas, kita salat zuhur. Ketika seseorang pada waktu zuhur kita niatnya salat maghrib, berarti salah, dia harus mengulangi salatnya, mengurangi takbiratul ihram. Demikian pula ketika seseorang niat puasa pada bulan, sekarang bulan Rajab, tapi puasanya bukan puasa sunnah, puasa qadha, maka dia harus berniat, saya berniat puasa qadha, harus jelas ya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu tergantung dari niatnya. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, dalam semua amal maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala sesuai dengan niat-niat yang baik yang dia niatkan. Ya. Oleh sebab itu kita harus menjaga niat ini sedemikian rupa ketika melakukan suatu amalan. Saya ambil contoh yang disebutkan oleh Imam Ad-Daqiq. Ketika seseorang memiliki kuda, ya, dalam Islam itu kan ada jihad fisabilillah di mana menggunakan kuda. Kalau seseorang memiliki kuda, jika dia berniat memiliki kudanya itu untuk dipakai dalam jihad fisabilillah, maka ketika kuda itu makan, minum di sungai, buang air, kencing segala macam, maka pahalanya mengalir buat pemiliknya. Tapi kalau seseorang memiliki kuda, dia tidak niatkan, hanya untuk memiliki gitu saja, maka dia tidak mendapatkan pahala yang besar, ya, kaitannya dengan kepemilikan kuda. Ini contoh yang jelas bahwa seseorang harus memiliki niat yang baik, niat yang lurus pertama ya, sesuai dengan amalan itu. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki satu amalan, satu kepemilikan, satu usaha, satu upaya, kita meniatkan sesuatu yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang baik, dan kita harus senantiasa meluruskan niat ya, jangan sampai tidak ada niat, jangan sampai kita salah di dalam niat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis pertama, insyaallah kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين